Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, ketemu lagi, baik lagi di video bareng Arinis. Alhamdulillah ya, udah masuk akhir tahun. Semoga segala target dan juga harapannya bisa tercapai ya buat kedepannya. Amin. Nah, ngomongin soal akhir tahun, biasanya tuh kayak jadi alasan gitu loh buat ganti gadget baru nggak sih? Kayak biar nanti tuh pas tahun baru gadget pun baru. Alasannya bisa aja ya, Bo. Nah, pada kali itu sebenarnya kayak isinya tuh rangkuman dari beberapa smartphone Vivo gitu ya, yang sebelumnya pernah gue cobain. Karena nggak jarang tuh mungkin ada teman-teman kayak bingung gitu ya, pengen meminang yang mana ya smartphone-nya gitu. Secara kalau kita lihat secara fisiknya, ya semuanya tuh desainnya bisa dibilang kece-kece banget, tapi sebenarnya beda peruntukannya juga ya teman-teman. So, biar nggak salah pilih, langsung ditonton videonya sampai akhir. Pertama dari yang masih hangat dulu deh, Vivo V23e. Ini smartphone-nya sampai sekarang masih gue pakai juga sih. Kenapa begitu? Karena ya so far dalam penggunaannya tuh doi terbilangnya smooth untuk kebutuhan hariannya. Karena pakai prosesor MediaTek Helio G96 dan tentunya dikasih fitur 8GB plus 4GB extended RAM. Wow, lega banget ya. Dan kalau internal memori sendiri dilengkapi dengan 128GB. Selain itu untuk urusan mobile fotografi, kita tuh dikasih kamera depan dengan resolusi tertinggi buat di kelasnya. Yoi, 50 megapiksel teman-teman. Yap, buat teman-teman yang suka foto-foto ataupun buat konten bermodalkan kamera depan, bisa manfaatin 50 megapiksel AF Night Portrait yang buat hasil jepretnya itu terbilangnya detail ya, fokusnya dapet, dan yang penting itu tetap natural dong, baik itu di siang hari ataupun di kondisi malam hari. Kalau buat kamera belakangnya dilengkapi dengan resolusi besar 64 megapiksel Night kamera, ada juga 8 megapiksel sebagai super wide angle dan juga 2 megapiksel lagi sebagai super makro. Nah, terus buat teman-teman yang nyari smartphone itu pertimbangannya adalah NFC gitu ya. Pada Vivo V23e ini asiknya tuh udah dikasih NFC multifunction ya. Jadinya tuh lebih gampang aja buat cek saldo ataupun isi saldo e-money gitu ya. Ataupun diberi kartu akses pun ya bisa, asalkan kartunya itu mengizinkan. Terus kalau buat baterai sendiri terbilangnya ya standar aja di 4050 mAh. Mungkin karena hal ini juga ya, jadinya itu smartphone-nya terbilangnya ramping dan elegan dengan julukannya sendiri sih ultra slim design nih. Dan ini cocok banget ya buat teman-teman yang mungkin super sibuk gitu ya. Pengecasannya itu udah dikasih 44 watt flash charge. Jadi itu ngecasnya cepet ya teman-teman terbilangnya. Jadi ngecas 30 menit gitu dapat di sekitar 69%-an. Itu wow. Dan buat teman-teman yang juga berminat sama HP ini, bisa langsung manfaatin momen Vivo Festival hingga awal Januari ya. Biasalah momen tahun baru tuh dimana brand tuh kayak ngasih tawaran menarik gitu loh, dari mulai adanya lucky draw, special gift, e-voucher juga ada. Jadi keterangan lebih lanjut langsung aja cek link pada kolom deskripsi ya. Selanjutnya buat teman-teman yang punya budget 3 jutaan, coba bisa lirik Vivo Y33s. Smartphone itu bakal bikin fun ya seharian. Secara doi punya baterai besar di 5000 mAh plus 18 watt fast charge. Meski baterainya jumbo, di flashnya sendiri tuh masih terbilangnya ramping ya, dengan julukan itu trendy slim design. Ditambah pakai 2,5D flat frame design yang kekinian nih. Ya buat teman-teman udah nonton video gue tentang smartphone ini pasti tahu ya, gue tuh cukup salut sama desain yang dibawanya. Dari mulai finishing edgy matte-nya, perpaduan warnanya, dan juga kayak ada glitter gitu loh teman-teman kalau kita perhatiin lebih detail. Ini termasuk ya yang terniat sih buat di kelasnya, gue suka. Dan asiknya buat aktivitas hariannya kita tuh udah bisa nikmatin fitur 8GB plus 4GB SSD RAM dengan dipadukan CPU Helio G80 gaming processor yang emang udah terkenal dengan performa yang baik buat di kelasnya dan termasuknya yang irit daya nih. Buat kebutuhan nontonnya juga udah asik ya pada layar 6,58 inch 1080p color full screen-nya. Lewat 16 megapiksel super night selfie-nya, ini tuh buat kita pede ya mau selfie di berbagai kondisi. Kalau buat kamera belakangnya dilengkapi juga dengan resolusi besar 50 megapiksel night kamera yang ditemani dengan 2 megapiksel sebagai bokeh dan juga 2 megapiksel lagi sebagai makro. Oke, selanjutnya buat teman-teman yang punya budget 2 jutaan, coba lirik Vivo Y21 series. Seri Y yang biasa terkenal dengan baterai besar dan juga tetap nih ya punya trendy slim design dan lagi-lagi dengan pilihan warna yang menarik. Iya, oke, diawali dengan Vivo Y21s dulu ya. Smartphone itu bisa dibilang masih punya spek inti daripada Y33s. Kayak punya baterai besar di 5000 mAh plus 18 watt flash charge, penyimpanan memori yang lega 128GB yang masih bisa di up via micro SD gitu ya, up to 1 TB.
pakai CPU Helio G80 gaming processor dan juga ada cooling sistemnya nih. Dan menariknya juga punya fitur extended RAM, tapi bedanya tuh kita bisa nikmatinya di 4GB plus 1GB extended RAM ya. Ini fitur yang jarang kita temuin ya di budget 2 jutaan, makanya bisa jadi poin plus buat di kelasnya. Dilengkapi juga dengan 50MP naik kamera buat hasil foto dengan resolusi besarnya. Sisanya tuh ada 2MP sebagai bokeh dan 2MP lagi sebagai makro. Sedangkan buat kamera depannya itu kita bisa nikmatin di 8MP super night selfie ya. Yang buat hasil selfie-nya tetap nih guys bisa fun walau di kondisi minim cahaya. Karena termasuknya night mode di rear ataupun di selfie kameranya sama-sama bisa diandelin nih. Buat desainnya terbilangnya juga mirip ya, masih mengusung tren di slim design, paling membedakan itu bagian layarnya aja. Itu dilengkapi dengan layar 6,51 inch dan resolusinya itu di XD Plus ataupun 720 pixel. Dan yang terakhir itu adanya Vivo Y21. Kalau ini tuh kayak versi hematnya Y21s ya. Tapi ya kita tuh tetap ya bisa nikmatin baterai besar 5000 mAh plus 18 watt flash charge yang emang jadi nilai jual seri Y ya. Kalau buat performa sendiri dibekal dengan MediaTek Helio P35 yang emang buat kebutuhan ringan aja ya. Dan untuk bagian internal memorinya itu sebesar 64GB yang masih bisa diekspansi via microSD up to 1TB. Kalau buat kebutuhan kameranya paling yang absen itu nggak ada opsi resolusi besar di 50MP ya teman-teman. Nah, jadi gimana? Udah kebayang kah mau pilih smartphone Vivo yang mana? Intinya mah tinggal disesuaikan aja dengan budgetnya ya, dan juga tentunya kebutuhannya. Dan kalau udah mantep nih mau pilih yang mana, langsung aja manfaatin momen Vivo Festival ya hingga awal Januari 2022. Di situ kalian tuh bisa manfaatin lucky draw dengan total 800.000, ada special gift dan e-voucher 200.000 juga tuh. Asik ya. Oh iya, tadi sempat ngecek juga ternyata ada Vivo V21 series juga yang ada cashback up to 800.000. Jadi pilihannya untuk ganti HP di akhir tahun banyak ya dari Vivo. Buat keterangan lebih lanjut teman-teman bisa langsung aja cek linknya pada kolom deskripsi. Oke, sekian dari gue, terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai video. Jangan lupa like videonya, jangan lupa juga subscribe juga channelnya. Dan tulis di kolom komentar dong, kasih bisikan ke gue kira-kira kalian pilih smartphone Vivo yang mana. Cus, tulis aja di kolom komentar. Sekian dari gue lagi dan saya bilang see you, bye-bye.